Kita lanjutkan ke subbab 3 populasi 3.3 maaf. Populasi dan sampel. Bagian pertama dulu ya, populasi. Jadi pada bagian ini kalian akan mendeskripsikan populasi, yaitu kriteria populasinya ya, beserta jumlahnya. Jadi disebutkan jumlah populasinya ada berapa ya. Lalu selanjutnya ada sampel, maka pada bagian ini sebutkan teknik perhitungan sampelnya ya. Lalu jumlah sampelnya, jadi teknik perhitungan sampel ini sampai ketemu jumlahnya berapa ya. Lalu teknik penentuan sampel, sampelnya disebarkannya seperti apa sih kira-kira begitu ya. Kita lihat contohnya ya di slide berikutnya. Nah di sini disebutkan ya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada level manajer di kantor pusat bank BUMN yang menjadi objek penelitian. Nah, ini disebutkan kriterianya ya. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah manajer bank BUMN dengan status karyawan tetap dan telah menjabat minimal 2 tahun. Artinya manajer bank BUMN, apalagi yang bukan manajer ya. Jadi di sini populasinya hanya khusus untuk manajer ya, manajer BUMN dengan kriterianya ini harus karyawan tetap dan menjabat sebagai manajer minimal 2 tahun. Jadi kalau di luar ini nggak termasuk populasi. Katakanlah misalnya manajernya itu ada 3.000 orang. Tapi dari 3.000 orang itu yang masuk kriteria ini, yang karyawan tetap dan telah menjabat minimal 2 tahun cuma ada 1.175 orang. Jadi makanya ini jumlah keseluruhan populasi adalah 1.175 orang ya. Lalu yang berikutnya bagian sampel. Nah, sampel ini kan bagian dari populasi ya. Kita akan menyebutkan ya, menghitung jumlah sampelnya gimana. Di sini penentuan jumlah sampel merujuk pada hair ya. Nanti di tabel di slide berikutnya ada tabel perhitungan sampel ya, yaitu mengikuti jumlah variabel yang diobservasi. Ini karena penelitiannya menggunakan metode SEM. Variabel yang diobservasi dalam penelitian ini sejumlah 15 variabel, sehingga jumlah sampel yang dianggap memenuhi asumsi ketercukupan sampel minimal adalah 360 responden. Namun di sini untuk menghindari kuesioner yang tidak terisi lengkap juga data outlier, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 390 hingga 400 responden. Nah, di sini ada catatan khusus ya. Jadi setelah kalian menentukan teknik perhitungan sampel ya, kemudian ditemukan jumlah minimalnya, misalnya tadi nih minimalnya 360 ya, maka kuesioner itu harus disebarkan nggak boleh kurang dari 360 ya. Tapi kalau lebih boleh. Kenapa? Karena mungkin juga yang tadi dibilang ya, karena mungkin juga ada responden yang nggak ngisi lengkap ya. Jadi kalau misalnya nih kita punya ketentuan minimal 360 responden, lalu kuesionernya disebarkan ngepas 360. Nanti jika nanti ya ada misalnya 30 kuesioner itu nggak diisi lengkap, berarti kan kita harus cari lagi 30 yang untuk menggantikan ini supaya jumlahnya 360. Maka dalam contoh ini penelitinya menyebarkan lebih dari 360 ya, yaitu ke segini ya, 390 hingga 400 responden. Nah, ini kita baru sampai menyebutkan jumlahnya ya, belum menentukan gimana caranya disebarinnya sampel tadi, berdasarkan sampel tadi ya. Maka di sini penentuan sampel menggunakan proportional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan area atau kelompok tertentu. Jadi kan ini tadi menyebutkan penentuan sampelnya, lalu dijelasin ini teknik ini buat apa sih gitu ya. Nah, di sini teknik tersebut dipilih karena peneliti telah menentukan kriteria responden dan responden penelitian ini tersebar di beberapa organisasi, dalam hal ini bank yang berbeda. Tadi kan disebutkan di penelitian ini dilakukan di bank BUMN. Kita tahu bank BUMN itu lebih dari satu ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Tadi kan disebutin nih teknik penghitungan sampelnya merujuk pada ini ya. Nih merujuk dari hair ya, berdasarkan jumlah variabel. Kita lihat ya di sini. Nah, ini ya. Nih, karena tadi jumlah variabelnya katanya ada 15 ya. Maka ukuran sampelnya sekian. Nah, gitu ya. Kalian
boleh menggunakan teknik perhitungan sampel yang lain yang cocok dengan metode yang dipilih ya, metode penelitian yang dipilih ya, gitu. Lalu berikutnya, tadi kan disebutkan di penelitian ini menggunakan proportional random sampling ya. Di sini Bank BUMN-nya ada 6 di sini ya. Nah, proporsional itu lihat populasi dari masing-masing bank. Tadi kan populasinya ada 1175 nih. 1175 ini dari total 6 bank ya. Bank 1 punya populasi sekian, 160. 160 itu 13,62%-nya dari 1175. Maka sampelnya dikali ya, 13,62 dikali 394 sama dengan 55 ya. Demikian juga untuk yang lainnya sama, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut ya. Nih, punya berapa? 394 responden atau sampelnya ya, dari populasinya 1175. Nah, demikian contoh penyusunan populasi dan sampel. Terima kasih.